الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, khususnya para ulama pewaris baginda Nabi besar Muhammad, hadir di sini bersama kita Ketua Majelis Syura DPD FPI Banten. Begitu pula hadir di sini Sahibul Bait Kiai Haji Wahyuddin, ada wakil Pangda LPI Banten, semuanya para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, dan yang paling penting mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Ahibahil kiram, pada malam hari ini yang masih berdiri bisa duduk, siap tertib, siap teratur, insya Allah. Saudara, pada malam hari ini masih rame nih, kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap tenang, siap teratur, yakin, betul. Semua pandeglang angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saudara, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa kita merayakan Isra dan Mi'rajnya Nabi? Bahkan ibadah Allah, kenapa setiap momentum yang berkaitan dengan Nabi selalu kita rayakan, selalu kita agungkan, selalu kita muliakan ibadah Allah. Nabi Maulid, Maulid Nabi kita rayakan, saudara. Nabi hijrah, tahun baru Hijriyah juga kita rayakan, betul? Nabi dapat wahyu, nuzulul Quran pun juga kita ramaikan, saudara, betul? Bahkan saudara, sekarang Nabi Isra Mi'raj, Isra Mi'raj Nabi juga sama-sama kita ramaikan. Alhamdulillah. Saudara, kenapa
kenapa kita rayakan Isra Mi'rajnya Nabi? Bahkan kenapa setiap momentum yang berkaitan dengan Nabi selalu kita rayakan, selalu kita agungkan, selalu kita muliakan ibadallah? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, yang mana tidak sah iman kita, tidak diterima iman kita, tidak dianggap iman kita, kecuali kalau dalam hati mengakar rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya sebagaimana yang saya jelaskan di berbagai tempat, saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, fi riwayatin hatta min nafsihi. Di dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, ay la yu'minu imanan kamilan, tidak sempurna iman kalian, tidak dianggap iman kalian, tidak betul-betul kalian beriman, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai dari orang tuanya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari sanak familinya sendiri, bahkan dari dirinya sendiri. Saudara, ada yang bertanya sama saya, Habib, nggak dianggap iman kita sama Rasulullah sampai kita cinta Rasulullah melebihi orang tua kita sendiri, Habib? Ya betul, Habib, rasa-rasanya nggak masuk di akal. Kok bisa orang cinta Rasulullah melebihi orang tuanya? Ini orang tua, Habib, yang membesarkan kita. Ibu hamil 9 bulan, wahnan ala wahnin, kemudian melahirkan antara hidup dan mati, lanjut menyusui, Habib. Ayah mencari nafkah dari kita masih dalam perut sampai kita besar. Mana mungkin seseorang mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri, saudara? Masa rasanya tidak masuk di akal, Habib? Orang tua kita depan mata, Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah wafat. Nggak masuk di akal kalau seseorang bisa mencintai Rasulullah melebihi orang tuanya sendiri, saudara. Ibadallah, siapa bilang tidak bisa, saudara? Berapa banyak bukti-bukti dalam sejarah yang menunjukkan bahwasanya para sahabat, para tabi'in, para salihin, mereka mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri. Salah satunya yang dikutip oleh seorang ulama besar ahli sirah, Ibn Ishaq, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, saudara, la islamu Abi Thalib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andai kata paman Nabi Abu Thalib masuk Islam. Abu Thalib ini paman Nabi yang ngurus Nabi setelah Abdul Muttalib kakek Nabi wafat, saudara. Nabi pengen betul pamannya Abu Thalib masuk Islam. Walaupun di akhir hayatnya ulama beda pendapat. Sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Abu Thalib meninggal dunia tidak dalam keadaan muslim. Tapi banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan Abu Thalib paman Nabi meninggal dunia dalam keadaan muslim. Salah satunya seorang ulama besar, Syekhul Hijaz Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang punya kitab Mukhtasar Jiddan. Ini banyak santri atau tidak nih? Banyak santri. Santri ngaji Jurumiyah, betul? Salah satu syarah Jurumiyah Mukhtasar Jiddan, betul? Mukhtasar Jiddan itu yang nulis Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah Al-Mukarramah, seorang ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Saudara, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya kitab yang judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Kesimpulan dari kitab tersebut, ternyata paman Nabi Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Tapi pada saat itu Abu Thalib belum masuk Islam, saudara. Nabi pengen Abu Thalib masuk Islam. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika tahu demikian, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la islamu Abi Thalib fahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Andai kata paman
paman Nabi Abu Talib masuk Islam lebih menggembirakan hatiku, lebih membuatku senang, lebih membuatku bahagia daripada ayahku sendiri yang masuk Islam, saudara. Lebih girang Abu Talib masuk Islam daripada ayahnya, ibadallah. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu kalau Abu Talib dulu yang masuk Islam, Nabi lebih gembira, Nabi lebih senang. Beliau kesampingkan kegembiraan dirinya demi kegembiraan Rasulullah. Artinya apa? Beliau lebih cinta Rasulullah daripada orang tuanya sendiri. Alhamdulillah. Tapi Beb, oke lah, itu anak ke orang tua. Tapi kalau orang tua ke anak, Habib, tadi dikatakan nggak sempurna iman kita ke Rasulullah, iman kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita cinta Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak kita sendiri. Rasa-rasanya nggak mungkin, Beb. Mana mungkin ada orang cinta Rasulullah melebihi buah hatinya sendiri, jantung hatinya sendiri, darah dagingnya sendiri. Habib, rasanya tidak mungkin ada bapak yang lebih cinta Rasulullah daripada anaknya. Rasanya tidak masuk di akal kalau ada ibu yang lebih cinta Rasulullah SAW daripada buah hatinya sendiri, saudara. Tidak mungkin, berat, saudara. Lagi-lagi saya katakan, siapa bilang tidak mungkin? Berapa banyak lembaran sejarah yang mencatat para sahabat, para tabiin, para solehin, para aulia, mereka rela korbankan keluarganya Nabi baginda, Nabi besar Muhammad. Satu saja yang saya kutip pada kesempatan kali ini, Pak Bu. Dulu di zaman Rasulullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ada seorang sahabiyah perempuan, sahabat, saudara. Sahabat bukan laki-laki doang, Bu, sahabat perempuan juga ada. Alhamdulillah. Bahkan sahabat perempuan itu jasanya nggak kalah besar. Mereka punya jasa di balik layar. Seperti sekarang ibu-ibu itu jasanya di balik layar. Perjuangan nggak sempurna tanpa ibu-ibu, saudara. Jangankan perjuangan, pengajian aja kalau nggak ada ibu-ibu nasi nggak keluar, saudara. Betul betul, betul betul. Jangan coba-coba ente bikin marah ibu-ibu. Sekali ente bikin marah emak-emak, ibu-ibu, dunia bisa terbalik, saudara. Betul betul. Kenapa saya katakan demikian? Karena emak-emak kalau sudah marah, jalanan semuanya bisa macet. Kenapa jalanan macet? Karena emak-emak kalau udah naik motor, lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri, saudara. Betul betul, betul betul. Jasanya besar, ibu-ibu jasanya luar biasa. Bahkan dikatakan an-nisa imadul bilad, perempuan itu ibarat tiang-tiangnya agak negara, saudara. Sebagaimana rumah tidak berdiri kalau tidak ada tiang, begitu juga negara tidak akan berdiri kalau tidak ada wanita, saudara. Tenda yang kita pasang ini tidak berdiri kalau tidak ada tiangnya. Begitu juga negara akan runtuh kalau tidak ada kaum ibu, tidak ada kaum wanita. Alhamdulillah. Saya kasih bukti yang sederhana, yang gampang, bagaimana peran perempuan begitu besar di Indonesia. Setuju? Setuju? Mau tanya, jawab yang jujur, orang Pandeglang. Keberadaan pemimpin di sebuah negara penting atau tidak? Orang kompak penting atau tidak? Penting, saudara. Makanya fardu kifayah, wajib mengangkat pemimpin dalam sebuah negara itu wajib. Nggak boleh negara tanpa pemimpin, saudara. Jangankan negara, RT aja kalau nggak ada pemimpin bisa kacau, saudara. Betul? Betul. Jadi keberadaan pemimpin, presiden di sebuah negara itu penting, ibadallah. Saya mau tanya, kalau negara tanpa pemimpin kira-kira kacau atau tidak? Orang kompak kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kalau begitu negara tanpa pemimpin, tanpa presiden, maka negara tersebut bisakah? Jawab orang Pandeglang yang jujur, yang lahirin presiden laki-laki atau perempuan? Orang keras laki-laki atau perempuan? Kalau nggak ada perempuan, apa ada presiden, saudara? Nggak ada. Berarti negara bisa tertib gara-gara perempuan. 1-0 ibu-ibu menang, saudara. Lanjut nggak, Bu? Lanjut nggak, Bu? Lanjut nggak, Bu? Satu wilayah kalau nggak ada dokter kacau atau tidak? Kalau begitu keberadaan dokter penting atau tidak? Makanya dalam ilmu fikih dibahas at-tabib atau dokter itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Saudara, keberadaan dokter penting, ibadallah. Makanya dijadikan fardu kifayah oleh para ulama.
Saya mau tanya orang Pandeglang, yang melahirkan dokter laki-laki atau perempuan? Orang Kompak laki-laki atau perempuan? Kalau nggak ada perempuan, apa ada dokter? Kalau begitu kesehatan masyarakat menjadi terjamin gara-gara perempuan. 2-0 ibu-ibu menang, saudara. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ini bapak-bapak mukanya udah kesal semua nih. Sabar Pak, bapak-bapak saya belain belakangan, saudara. Bu, bu, lanjut atau jangan? Masih semangat? Betul. Ibu-ibu jawab yang jujur. Keberadaan kiai, ulama, habaib di suatu tempat penting atau tidak? Penting atau tidak? Kalau nggak ada kiai, kampung kita kacau atau tidak? Kalau nggak ada kiai, kabupaten kita kacau atau tidak? Artinya apa? Keberadaan kiai sangat penting untuk menjadi tumpuan di dalam dakwah di suatu tempat. Alhamdulillah. Saya mau tanya orang Pandeglang, semua jawab yang jujur. Yang lahirin kiai laki-laki atau perempuan? Kalau nggak ada perempuan, apa ada kiai? Kalau begitu syiar menjadi jalan gara-gara perempuan. Rasain lo kalah 3-0 loh. Bu, seneng nggak dibelain, Bu? Alhamdulillah. Sekarang giliran bapak-bapak yang laki, mau dibelain apa kagak? Orang Kompak mau dibelain atau tidak? Yakin? Betul. Coba laki-laki jawab yang kompak. Jawab yang kompak. Koruptor itu jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Koruptor itu yang merampok uang rakyat, betul? Koruptor itu yang merampok uang negara, betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang ngelahirin koruptor laki-laki atau perempuan? Kalau nggak ada perempuan, apa ada koruptor? Kalau begitu korupsi gara-gara perempuan. 4-3 langsung kalah ibu-ibu semua. Masya Allah. Tapi yang ngelahirin koruptor bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sono, saudara. Pindahan dari sini. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini semua anaknya solehin solehah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Peran wanita begitu penting, saudara. Besar peran wanita. Makanya di zaman Rasulullah, sahabat itu bukan cuma laki-laki, tapi juga ada sahabat yang perempuan. Alhamdulillah. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa diceritakan ada seorang sahabiyah, sahabat perempuan, Bu. Ini sahabat perempuan, anak laki-lakinya, suaminya, ayahnya, tiga-tiganya ikut perang Uhud, saudara. Begitu perang Uhud selesai, perempuan ini dapat kabar anaknya, suaminya, orang tuanya, tiga-tiganya meninggal dunia syahid di perang Uhud, saudara. Jawab yang jujur. Zaman sekarang ibu-ibu dapat kabar suami, anak, bapak meninggal sekaligus, kira-kira pingsan atau tidak? Kalau kata orang Betawi bukan pingsan lagi, kelenger, saudara. Tapi ini ibu luar biasa. Dia dapat kabar anak, suami, orang tuanya meninggal, nggak peduli, saudara. Apa dia katakan? Anak nggak peduli anak saya meninggal. Saya tidak peduli orang tua saya meninggal. Saya tidak peduli sabodo teng suami saya meninggal, saudara. Nggak peduli dia, ibadah Allah. Yang dia tanyakan apa? Yang saya tanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Memang pada saat itu orang-orang munafik bikin isu, bikin hoax. Rasulullah katanya meninggal di perang Uhud. Tujuan mereka bikin isu demikian supaya umat Islam ngedon, supaya umat Islam jiper, supaya umat Islam takut, saudara. Tapi alhamdulillah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga Nabi Muhammad dari niat-niat buruk yang dilakukan oleh manusia, ibadallah. Pada saat itu ibu nggak peduli. Begitu dengar kabar Rasulullah meninggal, dia nggak peduli anaknya meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, saburutain. Yang ditanyakan bagaimana kabar baginda Nabi besar Muhammad. Melihat ibu ini begitu histeris, Pak, Bu, akhirnya sahabat mendekati ibu tersebut. Ibu nggak perlu khawatir, Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Rasulullah fi khair. Ibu ini dengar kabar Rasulullah dalam keadaan baik,
Kalau belum lihat langsung Rasulullah, hatinya belum tenang, saudara. Akhirnya ibu itu minta kepada para sahabat, arini hatta anzura ilaih, tolong bawa aku ke Rasulullah sampai aku lihat Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Begitu di hadapan Rasulullah, sang ibu langsung mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau kecil ya Rasulullah. Anakku meninggal kecil ya Rasulullah, suamiku meninggal kecil ya Rasulullah, orang tuaku meninggal kecil ya Rasulullah, asal bukan engkau ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, ibu tadi lebih mencintai Rasulullah dari anaknya sendiri, dari suaminya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Alhamdulillah. Tapi Beb, tadi di hadis dikatakan tidak sah iman kita kepada Rasulullah sampai kita mencintai Rasulullah lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri, Beb. Yang tadi masih masuk akal, tapi yang ini makin gak masuk akal, Habib. Mana ada orang mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, saudara, betul? Ini diri kita sendiri, Beb. Kita sakit, kita yang merasakan. Kita lapar, kita yang merasakan. Kita pedih, kita yang merasakan. Mana mungkin, Habib, seseorang mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri? Rasa-rasanya mustahil, Beb. Rasa-rasanya gak masuk di akal, Beb. Rasa-rasanya gak bisa diterima, nalar, Habib. Saudara, sekali lagi saya katakan, siapa bilang tidak bisa? Siapa bilang tidak mungkin? Sudah terlalu banyak lembaran-lembaran sejarah yang mencatat bagaimana para sahabat Rasulullah, mereka mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, sampai mereka korbankan harta, nyawa, jiwa, raga untuk membela baginda Nabi besar Muhammad. Satu saja saya kutip, saudara. Ada seorang sahabat namanya Zaid ibn Dathinah. Sahabat Zaid ibn Dathinah ini, Pak Bu, ibadallah, sahabat Zaid ibn Dathinah ini dibawa sama Abu Sufyan yang merupakan dedengkot kufar Quraisy pada saat itu keluar kota Mekah. Tapi dibawa keluar kota Mekah bukan untuk jalan-jalan, Pak Bu. Dibawa keluar kota Mekah bukan buat tamasya, dibawa keluar kota Mekah untuk dipancung, untuk dipenggal kepalanya, saudara. Begitu sampai di luar kota Mekah, pedang sudah di leher, sudah siap dipotong, saudara. Akhirnya Abu Sufyan dedengkot kufar Quraisy menawarkan penawaran untuk menyelamatkan diri Zaid. Wahai Zaid, di detik-detik akhir hayatmu aku ingin memberikan penawaran. Atuhibbu an yakuna Muhammadan indana makanaka al-ana yudrabu 'unuquhu anta jalisun baina ahlik. Hei Zaid, kamu mau atau tidak kalau posisimu kami tukar dengan Muhammad? Muhammad di sini kami penggal kepalanya, kau bisa pulang, kau menang, kau duduk tenang bersama anak istrimu, saudara. Biasanya orang kalau sudah dalam keadaan terpojok, apapun dilakukan, saudara, betul? Orang kalau sudah panik, biasanya apapun dilakukan, saudara. Tawaran apapun bakal diterima. Contohnya sekarang, ada yang panik takut diganti, akhirnya ulama banyak ditangkap, betul? Ada yang panik takut diganti, akhirnya habaib ditangkap, betul? Ada yang panik takut diganti, akhirnya tablik akbar, majelis taklim banyak ditekan, betul? Betul? Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Panik, saudara. Orang kalau sudah mau tenggelam nih panik, apa yang bisa dipegang? Ada kayu dipegang, ada besi dipegang, ada perahu dipegang, saudara. Ada pohon dipegang. Yang penting selamat dulu, saudara, betul? Tapi beda dengan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah Zaid ibn Dathinah, meskipun dalam keadaan terpojok, saudara, tetap iman beliau tidak goyah. Dengan gagah beliau menjawab di detik-detik akhir hayatnya, wallahi ma uhibbu an yakuna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatan wa ana jalisun baina ahli. Demi Allah, jangankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenggal kepalanya, saudara. Kata beliau, andai kata Rasulullah duduk manis di rumahnya, lalu Nabi tertusuk duri kaki mulianya, saudara,
demi Allah, aku tidak rela Nabi tertusuk duri. Lebih baik aku mati bersifat darah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saudara, beliau lebih sayang Rasulullah daripada nyawanya, saudara. Beliau lebih khawatir kaki Rasulullah tertusuk duri daripada kepalanya yang putus. Tanda bahwasanya beliau lebih cinta Rasulullah daripada dirinya sendiri. Ibadallah, alhamdulillah. Saat ini pertanyaannya, kok bisa sih, Beb? Para sahabat cinta sama Rasulullah begitu luar biasa. Mereka korbankan semuanya untuk Rasulullah, saudara. Harta dikorbankan untuk Rasulullah murah, gampang. Bahkan sebagian sahabat kalau sudah berkorban harta untuk Nabi langsung habis, saudara. Kok bisa seperti itu, Beb? Mau orang mengeluarkan harta sampai habis? Kok mau orang lehernya dipotong, saudara? Kok mau orang keluarganya dikorbankan? Anak istri orang-orang tercinta, kok bisa rela mengorbankan anak istrinya, saudara? Kok begitu murah hartanya, nyawanya, jiwanya, raganya untuk Rasulullah? Saudara, jawabannya tidak lain dan tidak bukan al-mahabbah. Yang membuat mereka ingin berkorban adalah rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Al-mahabbah, rasa cinta yang membawa kepada iman yang sempurna. Bahwasanya intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Manakala kalian bela agama Allah, bela agama Rasulullah, maka pasti Allah akan berikan kemenangan untuk kalian, saudara. Pasti, tidak mungkin tidak. Di dalam kamus seorang mujahid, seorang yang bela Rasulullah, dalam kamusnya tidak ada istilah kalah, saudara. Apapun yang terjadi pada dirinya, maka pada hakikatnya dia sedang menang, ibadallah. Andai kata seorang mujahid, orang bela Rasulullah harus berdarah, maka darah pada hakikatnya adalah kemenangan dunia akhirat, saudara. Andai kata seorang yang bela Rasulullah harus patah tulangnya, saudara, harus luka badannya, saudara, maka pedihnya patah tulang dan luka pada hakikatnya adalah kemenangan dunia akhirat, saudara. Andai kata seseorang bela agama Rasulullah, bela dakwahnya Rasulullah, bela syiarnya Rasulullah, bela pesantrennya Rasulullah dengan hartanya sampai habis hartanya, saudara, demi Allah, habis harta sekalipun pada hakikatnya bukan kekalahan, bukan kerugian, tapi kemenangan dunia akhirat dan keberuntungan, saudara. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Andai kata seseorang harus berkorban keluarga, berkorban jabatan, berkorban segalanya untuk Nabi, maka pada hakikatnya adalah kemenangan dunia akhirat. Bahkan ibadallah, andai kata seseorang pembela Rasulullah harus hilang nyawanya, harus putus lehernya, harus tumpah darahnya untuk bela Nabi, demi Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah adalah kemenangan dunia akhirat, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oleh karena itu, saudara, gak heran, saya gak heran kalau sahabat begitu gampang berkorban untuk Nabi. Saya gak kaget, gak heran, saudara. Kalau para ahlul bait begitu mudah berkorban untuk Nabi, saya nggak kaget, nggak heran. Kalau para aulia, para salihin begitu mudah berkorban untuk Nabi, saudara. Bahkan Pak Bu, dulu para sahabat pernah mengatakan, apa kata para sahabat? Nahnu qaumun nuhibbul maut kama tuhibbunal hayah. Itu di medan perang di hadapan orang-orang kafir, para sahabat dengan gagah berani mengatakan apa? Nahnu qaumun nuhibbul maut. Kalian jangan coba-coba takuti kami dengan kematian. Kami adalah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian orang kafir mencintai kehidupan, saudara. Kalian perang untuk hidup, kalian makan untuk hidup, kalian bekerja untuk hidup. Tapi kami datang ke sini bukan untuk hidup, tapi untuk menjemput kematian, saudara. Kalau kau ingin seorang mujahid tersenyum, tak usah tawarkan harta, tak usah tawarkan tahta, tak usah tawarkan wanita, tapi takut-takuti dia dengan kematian, maka akan tersenyum lebar, saudara. Kenapa? Karena bagi mereka kematian adalah pertemuan dengan kekasih Sayyiduna Muhammad. Makanya Sayyidina Bilal ibn Rabah begitu dalam keadaan sakaratul maut, saudara, istrinya mengatakan, wa karabah, wa karabah, ya Allah, sedih suamiku Bilal mau meninggal dunia, suamiku Bilal sakaratul maut, alangkah sedihnya aku, alangkah susahnya aku, suamiku akan meninggal dunia.
Bilal bin Rabah mendengar istrinya mengatakan demikian, beliau menjawab apa saudara? Wa tarabah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa